Saya langsung ngajak Bapak Ibu terkasih, untuk Anda Bapak Ibu terkasih pelajari sebuah firman yang saya nggak akan singgung soal kesehatan, tapi hari ini saya waktu berdoa sama Tuhan apa yang saya mau bawa ke sini. Jadi waktu sebelum ke sini saya sudah berdoa. Jadi tema ini saya nggak buat-buat, saya nggak sembarang ambil, tapi saya sudah berdoa. Jadi tentang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu tahu bahwa kerinduan Tuhan adalah umatnya diberkati oleh Tuhan. Bapak harus mengerti dulu, Bapak Ibu harus mengerti dulu bahwa kerinduan Tuhan, Dia mau umatnya diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan nggak senang kau lihat umatnya tuh miskin. Dia nggak senang lihat umatnya tuh nggak punya uang. Dia nggak senang lihat umatnya tuh menderita. Tetapi kadang-kadang yang sering kita lihat di lapangan itu umat Tuhan tidak mengerti bagaimana cara melakukan firman Tuhan. Nah, ini permasalahannya. Bapak Ibu terkasih, ada 3 orang yang saya akan munculkan, bawa dan bahas tentang orang-orang ini. Dan Bapak Ibu akan menemukan bahwa 3 orang ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka daripada itu saya akan bahas satu persatu. Pertama, orang tersebut adalah Habel. Di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Di situ kadang-kadang begini. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi anak pertama Kain. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, di sini sudah jelas profesinya. Habel gembala ternak, Kain petani. Ada yang menarik yang saya mau bahas di 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maksud Alkitab ngomong gini, ya habis itu dalam kehidupan, maka Kain mempersembahkan sebagian. Lihat baik. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Bapak catat dulu kata yang saya ulang, sebagian. 4. Habel juga mempersembahkan. Ini 2 orang ya, Kain, Habel. Alkitab kasih perbandingan, Kain, Habel. Mempersembahkan korban, persembahan dengan baik dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Saya nggak menemukan korbannya Kain diindahkan oleh Tuhan. Saya nggak menemukan kata itu. Dan singkat cerita, Bapak Ibu sudah tahu kisahnya. Pasal 4 ayat 5b, hati Kain menjadi panas, mukanya muram. Singkat cerita, adiknya dibunuh. Itulah pembunuhan pertama di bumi. Dari hati panas, iri hati, jealous, bunuh. Itu pertama kali tercatat di dalam kehidupan manusia di bumi ini. Sebenarnya kalau orang itu masih hidup zaman now, harusnya jangan panas dulu, tetapi otaknya berputar sedikit. Amin. Amin. Banyak orang di penjara. Saya pelayanan di penjara. Ministry kami sering bergerak di penjara. Saya banyak menemukan di situ orang-orang yang masuk ke situ karena otaknya tidak mau berpikir. Panas, bunuh, penjara. Nah, yang saya mau bahas di sini, kalau Bapak Ibu tadi sudah perhatikan dengan jelas, Kain itu kasih persembahan, tetapi sebagian. Habel tidak. Habel kasih yang terbaik. Sampai sini dulu. Yang mengerti katakan amin. Berarti yang depan aja, yang lain
Amin Bapak, amin Bapak. Saya tiru gaya orang NTT. Pak, Bu, Kain kasih persembahan sebagian. Habel kasih yang terbaik. Sulung menandakan yang terbaik. Itulah sebabnya penyebab persembahannya Habel yang diindahkan Tuhan. Kain tidak. Selain itu saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, ini dua anak kan lahir dari Adam dan Hawa toh. Harusnya mereka tuh sudah tahu dari bapak dan maknya tentang Tuhan. Ya iya dong. Kayak sekarang rekan saya Umburai, pastinya Anda mengenal Tuhan dari papa mama Anda kan. Mereka yang bawa Anda ke sekolah minggu kan. Nah, saya percaya hal yang sama juga. Kain dan Habel ini harusnya sudah kenal Tuhan Allah. Bagaimana karakternya dia? Karakternya bagaimana? Apakah dia suka, buah-buahan, pisang, pepaya, apel, atau dia suka lemak dari binatang? Ini Kain ini kayak tidak ngerti firman. Atau dia mungkin tahu, tapi dia nggak melakukan. Bahwa Tuhan Allah cuma sukanya lemak, daging, persembahan, dibunuh, hewan, binatang, lemaknya dibakar, dipersembahkan. Pak, Bu, kalau saya hari ini berdagang, saya buka toko di Melolo, misalnya toko toko sembako. Kalau saya mau tokonya ramai, saya harus tahu masyarakat situ maunya apa. Jangan maunya saya. Benar? Benar kan? Kalau kamu mau Tuhan indahkan persembahanmu, harusnya kamu melakukan apa yang Tuhan suka. Amin. Bukan maunya kamu. Bukan maunya kamu, bukan standarnya kamu. Di sini saya mencoba menjelaskan pada Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih, lihat Ibrani pasal 11 ayat 4. Di situ dikatakan begini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Alkitab sudah mencatat kok. Ibrani ini, penulis Ibrani itu sudah menulis bahwa karena iman dia melakukan itu. Maksud Bapak gini, Pak, Bu, zaman now sekarang nih, ketika kita ada di gereja nih, persembahan dijalankan, uang kita pas-pasan, kolektor lewat depan kita. Karena iman kita bisa keluarkan dompet, tarik uang, yang terbaik, masukin ke kolektor, bukan yang setengah-setengah, bukan yang 1.000, 2.000. Aduh, kalau di Kalimantan Barat 1.000, 2.000 itu uang parkir motor itu. Kamu bilang Tuhan segalanya buat kamu, omong kosong. Kamu hargai Tuhan cuma 1.000, 2.000, 5.000. Aduh, kalau kamu punya itu yang terbaik, puji Tuhan, berarti itu pemberianmu yang terbaik. Seperti janda yang punya 2%. Tapi kalau rumahmu ada motor, pakai kalung emas, punya apa, datang gereja tiap hari, kasih persembahan, Tuhan ingin lihatnya, aduh, dari dulu nggak pernah berubah, begitu terus. Pak, Bu, saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih ya, saya hamba Tuhan, saya khotbahkan ini karena saya disuruh oleh Roh Kudus. Saya tidak ada untungnya, dan saya tidak mencari keuntungan. Bapak Ibu terkasih, saya sudah diberkati. Jangan berpikir negatif. Ini pendeta, khotbah uang lagi. Ini sekarang kan sekarang jemaat banyak model-model yang suka menentang firman Tuhan, masalah uang, masalah apa. Pak, Bu, gini pertanyaan saya. Kamu mau diberkati? Kalau kamu mau diberkati, ini salah satu firman Tuhan. Kamu mau persembahanmu diindahkan oleh Tuhan, beri yang terbaik. Amin. Amin. Beri yang terbaik. Saya kasih contoh ya. Saya nggak usah ngomong jemaat, saya aja.
Pak, Bu, berbicara tentang memberi yang terbaik. Kadang-kadang saya lagi duduk di sini, saya sudah siap tarik uang selembar 50.000. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, kasih uang 100.000. Lalu apakah saya akan menentang Roh Kudus dan berkata, oh tidak, ini uang dan sebagainya. Pak, Bu, uang itu ada di tanganmu. Tuhan kasih kamu kebebasan, tidak ada paksaan. Tetapi Tuhan mau lihat hati kita. Sampai di sini tuh, yang mengerti kata amin. Tuhan mau lihat hati kita. Pak, Bu, bicara persembahan yang terbaik. Tuhan mau kita jangan pelit. Banyak orang berpikir, Pak, kan saya kerja. Oh iya benar, kamu yang kerja, kamu dapat uang, benar. Tapi saya numpang mau tanya, kalau Tuhan izinkan satu urat di sini putus, kau nggak bisa bekerja sudah. Tuhan izinkan di jari ini ada satu saraf putus, kau nggak bisa bekerja sudah cacat. Perusahaan nggak akan terima kamu, sudah. Kamu nggak akan bisa berkebun, sudah. Penghasilanmu sudah stop. Jadi dari sini kita tahu Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Makanya jangan pelit sama Tuhan. Pak, Bu, kalau saya bisa mengkhotbahkan ini firman sudah hidup dalam diri saya. Artinya sebelum saya mengajar jemaat, saya menjadi pelaku firman. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Banyak. Saya sebut banyak. Tidak perlu saya ceritakan satu, banyak pokoknya. Saya pernah suatu hari di Jakarta. Saya dulu pernah pelayanan sekitar 9 tahun lalu di NTT di Kupang, di sebuah tempat namanya Naibonat. Naibonat itu tempat banyak orang Timor Leste pergi ke situ. Waktu tim-tim merdeka dari Indonesia, mereka masuk ke situ. Bapak pendeta juga pasti tahu itu lokasi. Itu banyak orang Timor Leste di situ. Saya kenal dengan seorang hamba Tuhan dari gereja Gemit. Singkat cerita, saya pernah pelayanan di situ. Dan waktu di Jakarta, saya dalam kondisi maaf, saya full time. Saya punya uang yang banyak, tapi saya punya uang pas-pasan. Ya, pas buat saya isi bensin, pas buat kami makan dan sebagainya. Suatu hari itu muka pendeta itu muncul di kepala saya. Saya nggak tahu kenapa dia bisa Tuhan kasih muncul. Waktu Tuhan kasih muncul, saya langsung cepat terkoneksi dengan Tuhan seperti lagu tadi. Itu lagu bagus sebenarnya, ya. Itu penulis lagu sedang menceritakan bagaimana kamu terhubung sama Tuhan, kamu jadi apa. Dan saya memang terhubung sama Tuhan dan saya tuh langsung tahu. Saya nggak bodoh-bodoh tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Enggak, saya sudah tahu. Kalau Tuhan kasih muka seseorang muncul di pikiran saya langsung ambil handphone dan saya langsung telepon. Pak pendeta, ada apa? Oh baik, dijawab baik. Dia orang yang tidak suka meminta-minta. Jadi pendeta ini tidak suka minta-minta. Baik, saya singgung lebih dalam. Pak pendeta, bagaimana? Beras masih ada? Ada? Dia bilang gitu. Hah? Ada? Saya pikir, kalau gitu saya salah kah? Lalu saya tanya lebih dalam lagi. Benar Pak pendeta? Iya. Kami sekarang makannya beras sudah bercampur dengan jagung. Oh, saya sudah tahu. Berarti kondisinya lagi kurang bagus. Habis itu saya dengan iman, pengorbanan, saya lihat dompet saya tahu ada 500.000. Saya tanya sekarung beras berapa duit, berapa kilo dan sebagainya. Singkat cerita, uang 300.000 saya keluarkan dari dompet, saya mau kasih buat dia. Dan waktu saya berjanji, saya lakukan cepat. Beberapa orang ditunda-tunda dan kalau saya enggak. Kalau hari itu saya dapat, saya lakukan dengan cepat tuntas, cepat enak, hati plong. Itu saya. Saya kirim uang itu 300.000 buat pendeta itu. Berarti tinggal 200.000 Pak. Pak, Bu, Jakarta 200.000. Hidup seminggu nggak cukup. Berat, saya kasih tahu Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang suruh, berarti Tuhan yang tanggung jawab. Biarin kalau evangelis Hendrik kelaparan kah? Saya percaya kalau Tuhan yang suruh, biar yang dia tanggung jawab. Bagian saya memberi yang terbaik.
Saya nggak bilang, Pak Pendeta, kasih Bapak Pendeta lah 50.000 atau 100.000. Kan nggak cukup beli beras. Ngapain kasih? Kasih tanggung-tanggung. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Habis saya kirim, tidak ada berita lagi. Berlanjut suatu hari. Jeda waktunya nggak panjang. Cuma butuh 2 hari. Ada seorang dari Pulau Bangka, jauh sekali. Dari satu saya kirim ke NTT Kupang, ini dari Bangka datang. Dia bilang gini, dia panggil saya, Ko, dia bilang, ini ya Ko, saya ada berkat buat Ko. Ya, pikir saya paling berapa lah ya. Maaf ya, manusia kan suka gitu. Pikir saya berapa lah, dia kasih. Bapak Ibu tahu, dia dikasih berapa? Ditambah 1 nol di belakangnya. Pelipat kali gandaan 1 nol, 3 juta. Tuhan tahu kita kok. Amin. Tuhan tahu kita. Itu baru saya satu kesaksian. Saya banyak kesaksian-kesaksian begini. Makanya Bapak Ibu kalau lihat saya, boleh Bapak Ibu lihat saya sehari-hari tidak bekerja, tetapi ekonomi saya, puji Tuhan, baik-baik saja, nggak ada masalah. Karena saya tahu firman ini. Waktu saya belum tahu firman ini, hidup saya nggak diberkati. Hidup saya, aduh, jungkir balik Pak Bu. Dari tanggal 1 sampai ke tanggal 1 berikutnya, aduh, setiap hari kita cuma berdoa dan sebagainya. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, Tuhan melihat hati. Nah, jadi Tuhan mengindahkan persembahan Habel karena dia lihat ini orang memberi dengan iman, memberi yang terbaik. Kain tidak. Itu satu. Jadi nomor 1 Habel. Kita sekarang lanjut ke orang nomor 2. Orang ini sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu pasti sudah sangat kenal orang ini. Tetapi sedikit pendeta yang membahas soal ini. Di 1 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai 4. 1 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan. Lagi pula oleh karena cintaku, dengan baik dia ngomong gini, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan pada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 4. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Nama orang ini adalah Raja Daud. Saya di Alkitab cuma temukan ini orang, persembahannya itu gila. 3.000 talenta. 1 talenta sama dengan 34 kilo. Dengan baik, 1 talenta sama dengan 34 kilo. 3.000 kali 34 kilo sama dengan 102.000 kilo. Kalau emas diantam 1 kilo 865.600.000 rupiah, maka persembahan 3.000 talenta sama dengan 88 T. Gila persembahannya. 88 T tahun 2025. Saya nggak tahu data yang sekarang emas antam lebih naik lagi atau tidak. Yang tahu yang kemarin itu 865.600.000 rupiah 1 kilo. Kalau 7.000 talenta kali 34 kilo sama dengan 238.000 kilo dikali 1 kilo perak 20.680.000 sama dengan 4,9 T. Jadi 88 T tambah 4,9 T, persembahan Raja Daud adalah 92,9 T. Banyak sekali. Bapak Ibu tahu sebutan Tuhan buat Raja Daud? Saya suka sekali sebutan dia. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22b. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Padahal Raja Daud punya dosa? Punya. Oh, Betseba. Iya, Bapak Ibu cuma tahu Betseba kan? Yang sensus penduduk, yang orang Israel mati, kena tulah, itu dosa dia juga kan? Masih banyak yang lain loh. Bapak Ibu kan cuma tahu Betseba, yang sensus penduduk itu juga dosa. Dia nggak mau dengarin, pegawainya bilang jangan, dia mau hitung dan sebagainya. Lalu Tuhan murka, tulah muncul, mati. Orang nggak sempurna ini, tapi hebat. Dia melakukan sesuatu yang bisa menyentuh hati Tuhan. Amin. Saya suka perkataan ini. Dia bisa menyentuh hati Tuhan dengan apa yang dia perbuat, memberi persembahan yang luar biasa buat Tuhan. Pak, Bu, kalau Bapak adalah seorang Bapak, anak Bapak ini bisa menyentuh hati Anda dibanding dengan 3 anak yang lain, berarti itu anak adalah anak yang luar biasa. Ya, saya mau bilang kepada Bapak Ibu terkasih, ya, kalau anak Bapak bisa sampai menyentuh hati Anda, kalau si anak bilang, Pak, minta beli sepeda motor, Papa dunia yang saya tahu punya uang pas-pasan saja berani ambil kredit demi beli sepeda motor buat anak ini cintai. Apalagi Papa Yesus. Amin. Papa Yesus tak perlu kredit. Papa Yesus punya semua. Papa Yesus kalau sekali bilang jadi. Anda nggak kenal Tuhan Allahmu dengan baik. Saya mau kasih tahu Anda, kalau Papa Yesus yang saya tahu, anak yang berhasil sentuh hati dia, kau punya hutang ratusan juta pun, kalau Papa Yesus bilang mundur kamu, maksudnya yang pinjam, mundur kamu, mundur. Kok Bapak bisa tahu? Hidup saya banyak mengalami mujizat-mujizat begitu. Bukan berarti saya berhutang. Saya nggak pernah berhutang. Saya hamba Tuhan nggak pernah berhutang sama orang. Nggak pernah berhutang sama bank, kreditur, nggak pernah. Saya menjauhi hutang karena saya tahu firman Tuhan. Tapi saya mau ngomong, kalau kamu sampai bisa sentuh hati Papa Yesus, nggak ada di dunia ini. Kau minta apa? Yesus langsung bilang, jadi. Mau pekerjaan di tempat yang susah masuk, sudah lamaran berkali-kali ditolak, Papa Yesus bilang masuk. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada. Amin. Pak, Bu, Raja Daud ini disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, jemaat fokus di sini, jangan fokus hujan. Ini langit buatan Tuhan. Suka hati dia mau bikin hujan, mau bikin apa? Fokus di sini firman Tuhan. Raja Daud, saya ulangi, orang berkenan di hati Tuhan karena dia waktu memberi buat Tuhan, tidak main-main. Dia di sini tadi Bapak Ibu sudah dengar di 1 Tawarik tadi. Sebentar, saya kembali lagi. 1 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai 4. Dia sudah sebut di situ yang benar bahwa lagi pula oleh karena cintaku. Jadi karena cinta dia sama Tuhan, sama rumah Tuhan, maka dia kasih persembahan. Tahu tinggi lagi, kamu sini deh. Feedback dia. Karena cinta dia kasih persembahan buat umat Tuhan. Gereja, dia kasih buat gereja, rumah Tuhan. Karena cinta dia. Raja Daud ini, saya mau kasih Bapak Ibu contoh, adalah orang yang tahu firman, ngerti firman, dan pelaku firman, dan tidak cuma suruh orang untuk melakukan firman. Saya tadi kan udah ngomong, Pak Bu, kalau saya khotbah ini, saya melakukan. Jadi di sini dia itu
Bukan cuma suruh-suruh orang untuk nabur pembangunan rumah Tuhan, tetapi dengan uang kekayaan dia, emas tadi 3.000 talenta, 7.000, itu bukan punya orang lain Pak Bu, itu punya dia sendiri. Jadi dia berkorban. Zaman now saya suka bingung, yang gembala di situ siapa? Saya bertamu ke situ, tiba-tiba pendetanya ngomong gini, ya Pak, doakanlah gereja kami nggak jadi begini. Pengorbanan itu selalu dimulai dari diri kita. Ada amin. Sebagai amin. Pak Bu, benar itu. Kalau kamu Tuhan kasih visi mendirikan jemaat Allah di situ, pengorbanan itu mulai dari diri kamu. Ada amin. Saya punya ministry, Hendrik Levity Ministry. Kalau saya cuma berharap orang lain donatur yang bangun ministry saya, itu omong kosong. Sayalah yang harus membangun ministry itu buat Tuhan. Saya yang harus berkorban buat Tuhan. Saya nggak bisa suruh orang berkorban buat Tuhan untuk ministry saya, nggak bisa. Pak, kalau nggak punya uangnya gimana? Nih, berlutut, doa. Saya buktikan uang akan ada. Saya buktikan uang akan ada. Saya jalan di Sumba, dari Sumba Barat, tanggal 1. Udah lama di sini Pak, di tanggal 1. Saya jalan di Sumba Barat, tanggal 1. Semua saya lakukan dengan iman. Mobil di depan Bapak lihat itu, Bapak Ibu pikir saya yang punya, saya yang bayar, Tuhan yang bayar. Lewat orang-orang. Lewat orang-orang. Saya bilang, saya datang ke sini buat orang Sumba. Saya bilang sama Tuhan, saya datang ke sini untuk orang Sumba Tuhan, bukan orang Kalimantan. Kalau kampung saya sendiri ya sudahlah, ya kan? Saya datang ke sini buat orang Sumba. Tuhan, biar orang Sumba juga yang tergerak untuk pekerjaan ini. Karena saya di sini mewartakan Injil, membebaskan orang-orang terikat, menyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa nama Yesus. Ya Tuhan, tolong saya. Sumba Barat, Sumba Tengah, keliling terus sampai di Sumba Timur. Di Sumba Timur, saya nginap di hotel. Bapak Ibu pikir saya yang bayar? Tuhan yang bayar. Tuhan Yesus yang bayar. Apa? Berlutut, berdoa. Berlutut, berdoa. Saya buktikan, duit ada, hotel dibayar. Amin. Belum lagi bensin ke sini. Emang nggak usah pakai bensin. Bapak Ibu isinya pakai aqua. Mana? Solar di sini juga hebat. Di mana-mana antri panjang. Aduh. Pak, Bu, Raja Daud memberi contoh pada jemaat. Dia berkorban dulu buat Tuhan. Dia kasih jemaat lihat, maksud kasih rakyatnya lihat, bukan jemaat maksudnya. Maksud saya kasih rakyatnya lihat pengorbanan mulai dari dia. Dan Tuhan mengasihi orang begini. Pengorbanan dahsyat 92,9 T. Banyak Pak Bu, bisa beli pulau lagi kayak. Saya pikir bisa kalau zaman now bisa beli pulau itu. Beli semua, beli apa semua, beli semua. Saya pikir, kenapa orang ini bisa berkorban begitu hebat? Karena waktu dulu, pertama kali, dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu dia siapa? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan ketika Nabi Samuel datang, ayahnya cuma keluarkan orang-orang, anaknya yang hebat-hebat, yang kerjanya jadi tentara dan sebagainya. Dia itu orang tak dianggap. Kenapa saya tahu begitu? Kalau memang Daud dianggap, bapaknya pasti panggil dia dari padang rumput itu, pasti panggil dia ke sini. Makanya saya tahu bapaknya nggak menghargai dia. Bapaknya lihat, itu cuma anak kemarin sore, masih ingusan, dia nggak terhitung. Tetapi Tuhan bilang, yang kau lihat di depan ini semua nggak terhitung. Nggak, saya nggak mau pilih orang ini. Nah, saya kasih Bapak Ibu sebuah rahasia. Dari awal saya percaya
Tuhan itu tahu hati kita. Ada amin? Ada amin? Tuhan tahu Daud suatu hari akan berzina? Tahu kan? Dan Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Allah pasti tahu siapa Daud sebenarnya. Makanya semua abang-abangnya itu tak terpilih semua. Kalau terpilih, nggak seperti dia hatinya, nggak seperti hadiah. Dia lihat hati Daud. Kalau marah cepat memaafkan. Dia tahu Saul diurapi Tuhan, dia nggak mau bunuh. Mana ada orang kayak gitu? Itu sikap yang luar biasa loh. Saya juga ngajarin jemaat di tempat ini. Bapak Ibu terkasih, siapapun hamba Tuhan di sini, siapapun orang yang Tuhan percayakan, jangan melawan, hormati. Jangan kau sentuh orang diurapi Tuhan, nanti kau fatal. Saya nggak ngancam, tapi saya kasih tahu Anda kebenaran. Daud tahu etika, tahu aturan, tahu firman Tuhan, dan dia nggak sentuh. Lalu apalagi Daud hatinya lembut, tahu lembut, orangnya gampang. Dari mana saya tahu? Pemazmur. Itu mazmur semua yang tulis itu Daud. Itu adalah ungkapan hati dia kepada Tuhan. Cinta dia sama Tuhan, dia ungkapi semua di tulisan itu kayak syair, dinyanyiin. Makanya mazmur kita sebut, ya kan? Nyanyian mazmur itu sebenarnya kayak puisi, kayak teks lagu ditulis sama dia, lalu dinyanyikan. Daud ini suka memuji Tuhan. Itu yang membuat salah satu dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu lagi yang terakhir, Daud kalau hatinya buat Tuhan, tidak seperti orang zaman sekarang. Ku mau cinta Yesus selamanya, tapi nggak terbukti. Gereja aja nggak mau datang. Ayolah, jujurlah sama saya. Kau cinta Yesus atau kau cinta tetangga Yesus? Kalau kamu mau cinta Yesus, buktikan kau hadir di sini. Kau ibadah bukan melihat siapa, kau berhadapan dengan Tuhan. Amin. Kau bukan setor muka pada majelis dan gembala. Tidak. Kau datang menghadap Tuhan. Makanya firman Tuhan sudah berkata, kuduskanlah hari Sabat. Karena Tuhan Allah tahu manusia itu suka kejar uang. Sampai hari Minggu pun gak mau datang ibadah. Target uang dulu, Tuhan nanti. Tuhan Yesus ketika sudah di ICU baru teriak, Yesus, dari atas Tuhan langit. Ya, kenapa nak? Yesus, kenapa nak? Makanya nggak sembuh-sembuh kan? Yesus. Tuhan cuma bilang, iya ntar. Jangan mengalami kayak gitu, Pak Bu. Kalau saya, Yesus, Tuhan langsung, ya nak. Oh oke, dah. 3 pijit selesai. Kalau yang tadi tuh sampai ini sudah turun, ini juga turun, iya turun, bagus ini nggak turun juga. Jemaat nggak mengerti, makanya dia ngomong. Maksud saya sudah keluar air mata, ibu sudah keluar di mulut juga keluar. Puji Tuhan di sini nggak keluar juga. Nggak ngerti juga. Aduh. Pak, Bu, ketiga udah selesai. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 12 ayat ketiga, ada seorang yang saya sangat suka. Dia punya sikap sama Tuhan. Itu membuat Tuhan berkenan sama dia. Sampai terakhir Tuhan bilang, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi biar peristiwa yang dia lakukan ini tercatat. Ini orang hebat. Sampai Tuhan ngomong begini. Nah, Yohanes pasal 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati. Setengah kati itu 324 gram. Minyak narwastu murni. Di sini Alkitab Yohanes mencatat yang mahal harganya. Yohanes nggak bilang murah harganya. Ya, Yohanes sudah mencatat loh. Yang mahal harganya. Yohanes nggak bilang yang abal-abal.
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Berarti rambut mahkota orang. Jadi dia pakai kepalanya di kaki Yesus. Ini orang berarti menganggap Tuhan itu di atas segalanya. Amin. Makanya dia mau kepalanya itu taruh di tanah, di kaki orang. Di situ saya tahu. Dan bau minyak serembab di seluruh rumah itu. Berarti ini memang minyak benar-benar mahal harganya. Kalau saya dikuskan sesuai tercatat di Yohanes pasal 12 ayat 5, harganya, harga jualnya zaman now, kalau upah harian satu hari 200.000, berarti minyak setengah kati itu harganya 60 juta. 60 juta cuma dibuat dituang buat Yesus, diseka lagi pakai rambut. Jadi bukan cuma kasih minyak, kasih plus dengan rambutnya, seka. Aduh, ini berarti orang pengorbanannya benar-benar luar biasa. Saya nggak heran Bapak Ibu terkasih kalau di kitab Markus, waktu dicatat, waktu Yesus pertama bangkit, Simon Petrus yang dinampakkan, Yohanes yang dinampakkan, Maria Magdalena. Amin. Berarti nggak baca Alkitab, jawab aminnya ragu-ragu. Teliti di Markus, teliti di kitab-kitab yang lain. Pertama kali Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Ini orang spesial, ini orang luar biasa. Hatinya dahsyat buat Tuhan. Saya aja sampai hari ini masih belajar dari orang ini. Bagaimana berkorban buat Tuhan, bagaimana sungguh-sungguh memberi buat Tuhan yang terbaik. Nah, lalu di pasal 12 ayat 4 ada suatu murid Yesus, seorang murid Yesus namanya Yudas Iskariot. Dia ngomong gini, pasal 12 ayat 5, ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? Dibilang 60 juta, mendingan kamu jual. Terus ngomong gini, dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Wih, suci banget ini orang. Zaman now banyak 2025 nih, banyak model begini. Banyak saya temukan orang model begini. Kenapa kasih buat Tuhan gereja? Kasih buat orang fakir miskin, kasih buat orang bencana alam. Ya, gak ada yang salah Pak Bu. Gak ada yang salah kasih buat orang bencana alam, gak ada yang salah. Tetapi kalau hatimu digerakkan untuk kasih buat Tuhan, kasih buat Tuhan. Amin. Sedikit, amin. Pak, ini orang yang ngomong itu ternyata dia menjual Yesus. Harganya berapa? Bapak Ibu bilang, ya 30 keping perak. Berapa kursnya? Saya kurskan lagi di rupiah. Itu 30 keping perak seharga nilai upah 100 hari. Kalau 100 hari, satu hari kerja 200.000, berarti 20 juta. Satu orang mau berkorban 60 juta dihalangi. Dia sendiri aja jual Yesus dengan harga sangat murah. 20 juta dia jual. Oh gila itu. Aneh, guru sendiri dijual 20 juta, murah lagi. Bukan setara Maria Magdalena. Maria Magdalena memberi buat Tuhan 60 juta. Dia menghalangi Maria Magdalena dan bilang gak boleh, mendingan kasih. Saya nggak menemukan di Alkitab Yesus bilang, ya benar katamu Yudas. Ya Yudas. Zaman now kalau ada pendeta, kalau ada Yudas, dia ada salah satu rasul dari Yesus Kristus, murid dari 12 orang, dia salah satu nama yang tercatat. Berarti harusnya nama dia adalah pendeta, doktor, profesor Yudas Iskariot, STH, MTH, dan bla 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 bla. Ibu ketawa, tapi benar kan? Salah satu murid Tuhan Yesus harus ada gelar doktor, profesor, pendeta. Belakangnya lagi STH, MTH, TTH, apapun. Bukan TTS. TTS ada di Kupang.
Ya, saya mau ngomong kepada Bapak Ibu terkasih. Berarti Bapak Ibu dari sini bisa menilai sendiri. Orang sok suci menghalangi. Pikir saya, mungkin Yesus akan tersentuh hatinya dan ngomong, oh iya benar-benar, kasih buat orang miskin, itu lebih penting. Jangan kasih buat saya. Saya bentar lagi mau mati, ya udah, nggak apa-apa, kasih buat orang miskin. Orang miskin perhatikan dong, perhatikan. Alkitab saya tidak mencatat itu, minta maaf. Lihat Alkitab Anda masing-masing. Nggak ada. Yesus malah menyetujui. Yesus malah bilang itu yang terbaik. Yesus malah bilang itu dia lakukan, tercatat untuk mengingat penguburan saya. Berarti Yesus puji Maria Magdalena. Ada amin. Puji Tuhan. Habis ini Pak Gembala saya dah dapat makan ke Pak Pendeta. Karena saya lihat jemaat loyo sekali. Nanti saya pulang juga loyo nih. Saya datang jauh sekali, terbang ke sini. Saya berharap ketemu jemaat yang lebih greget gitu. Di Kalimantan Barat Anda akan ketemu dengan jemaat-jemaat yang walaupun 1 jam jalan dengan senter lewatin hutan sawit, ada ular apapun yang muncul, 1 jam demi KKR sudah datang, tidak telat. Dulu sama telat. Sejak saya bilang kalian kau menghormati Tuhan, datanglah on time. Saya buktikan saya pendeta datang on time. Kamu juga menghormati Tuhan, datang on time. 1 jam pakai senter, gelap-gelap, kiri kanan, cuma ada bulan yang menerangi. Dengan senter, jalan, hutan, kiri kanan sawit semua. Jalan demi apa? Dengar firman Tuhan. Di situ waktu dia dengar dengan sungguh-sungguh. Waktu pendeta bilang, ada amin, dia respon, amin. Amin itu saya suka, berarti ya, benar. Kalau kamu menganggap firman yang saya sampaikan benar, katakan amin. Kalau tidak, mau saya bilang amin. Makanya Bapak Ibu jangan heran. Bapak Ibu mau tahu pekerjaan kami di sana, masyarakat di sana menyadap karet. Lalu Bapak Ibu bilang itu orang miskin dan sebagainya. Memang dia tinggal di hutan dan sebagainya. Orang Dayak makan apa? Makan rebung. Rebung tahu? Bambu. Tetapi Bapak Ibu tahu, waktu mereka respon firman Tuhan, mereka respon yang sungguh-sungguh. Tidak heran, mujizat terjadi dan keluarga. Saya melihat sendiri, waktu harga karet anjlok sampai 900 perak, sawit sampai berapa? Sama, 1000. Pak, Bu, kalau sawit harga 1000, mending nggak usah petik, biarin aja busuk di situ, nggak ada harga. Upah tukangnya berapa? Bapak Ibu boleh tanya sama yang orang Sumba yang kerja di Kalbar. Banyak orang Sumba yang kerja di sana, kerja sebagai tukang panen sawit, mandor dan sebagainya. Saya berdoa buat gereja di sana bertahun-tahun. Saya bilang kau punya harga segitu, saya berdoa demi nama Yesus kan naik. Sampai akhirnya itu harga terus melambung sampai 3.000 pernah sawit sekilo. 3.000 lebih, 2.800, 2.600. Ketika Natal, jemaat semua motor lewat bawa Coca-Cola 1 dus, bawa kue kering 1 dus. Semua diberkati. Dari mana? Mereka semangat untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau nggak percaya berkunjung ke tempat saya. Anda akan menemukan semangat di sana walaupun di kampung, minta maaf, tanah lumpur semua, debu semua. Jemaat kalau untuk Tuhan, karena sudah diarahkan dengan firman Tuhan, mereka tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, bisa mengubah hidup orang. Ini masih enak Pak Bu, aspal semua di sini. Masih enak di sini. Di sana aduh, susah. Saya kembali ke sini. Jadi Maria Magdalena dia adalah contoh di Perjanjian Baru yang memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan saja sampai singgung dia. Biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hal penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus menghargai apa yang dia lakukan. Habel, Raja Daud, Maria. Saya catat di catatan saya 3 orang ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya tutup, siap di keyboard.
Kecilkan itu. Kecilkan. Bapak Ibu tahu nggak? Bahwa Tuhan itu tahu hati kita. Dia kenal siapa kita. Seringkali waktu saya berkunjung ke rumah jemaat, ke tempat siapapun, waktu saya berdoa buat keluarga itu dan sebagainya, saya ini hamba Tuhan yang Tuhan kasih karunia bisa lihat orang. Itu karunia marifat namanya. Lihat orang saya tahu. Waktu saya berdoa di situ, saya itu tidak berharap kalau habis saya berdoa dia kasih saya uang atau apa. Saya tidak berharap. Tetapi saya tahu itu keluarga kadang itu maaf tidak ada uang. Habis berdoa, diambil uang dia yang terbaik, satu amplop penuh, dia kasih buat saya. Orang kampung Pak Bu, orang kampung, bukan Jakarta, orang kampung. Saya sebagai hamba Tuhan aja lihat nggak tega. Saya sering bilang sama istri saya, ya, kita lihat pengorbanan orang ini. Tuhan yang tahu, Tuhan yang catat, Tuhan yang ngerti. Kalau dia kasih kita kain, itu kain yang terbaik, kain yang termahal, dia kasih buat kita. Kalau dia jamu kita makan, dia nggak akan kasih makan yang kemarin sore dan sebagainya. Ada hamba Tuhan, saya waktu bertamu di rumah dia, di pastori dia, sayurnya minta maaf, dia umpetin. Dia keluarin cuma 2. Dia bilang, ya ini aja. Lalu Tuhan permalukan itu orang. Itu anak buah, maksudnya teman-teman rekan-rekan saya tuh ke belakang. Lihat itu ada sesuatu, dia main buka aja. Nggak sengaja dia buka. Ternyata banyak sayur dia umpet di dalam sana. Itu orang nggak memberi yang terbaik. Minta maaf. Tuhan tahu loh. Bapak Ibu mau tahu, orang seperti itu hidupnya nggak pernah diberkati. Karena Tuhan tahu hati orang. Tuhan akan melepaskan berkatnya pada orang yang punya hati yang bagus. Amin. Amin. Saya berharap Anda orangnya. Dengan baik, saya berharap Anda orangnya. Di zaman sekarang kita butuh uang, kita butuh peluang, kita butuh naik pangkat, kita butuh kerjaan, kita butuh semuanya. Cuma saya mau bertanya, apakah hatimu berkenan di hati Tuhan? Apakah hatimu berkenan di hati Tuhan? Kalau belum, belajar dari 3 orang ini. Soal pengorbanan, soal memberi, soal memberikan sesuatu tidak yang asal-asal. Kau kasih persembahan, kasih yang terbaik. Lalu Tuhan yang tahu kok uangmu sisa berapa di tabungan. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu uang saya tinggal 500.000. Kalau saya habis kasih berarti sisa 200.000. Tuhan tahu kok. Nah, pelipat kali ganda itu seringkali orang kalau dengar kesaksian saya langsung bilang, Pak, saya mau kayak begini, Pak. Saya pernah belakangan ini, saya kasih seorang 500.000 rupiah. Karena saya tahu dia lagi susah. Tuhan yang suruh. Itu Tuhan yang suruh. Waktu saya kasih, tebak, sama 10, 5 juta. Itu berapa kali lipat Pak Bu? Banyak itu. 500 tukar dengan 5 juta. Siapa yang nggak mau? Itu kayak judi. Istilahnya taruh 500.000, dapat 5 juta. Tapi di dalam Tuhan itu bukan judi. Tapi di dalam Tuhan adalah ketaatanmu. Amin. Ketaatanmu. Dia mau lihat. Dia mau lihat hatimu terikat di mamon atau di perintah dia. Seringkali orang tuh hitung-hitungan sama Tuhan. Datang ke gereja, kasih persembahan, ya seperti saya bilang, 1.000, 2.000, paling tinggi 5.000. Sudah sampai di situ, stop. Nggak ada 10.000, nggak ada 20.000, nggak ada kasih lebih. Begitu Tuhan kasih, lihat itu hamba Tuhan, hidupnya kasihan, berasnya nggak ada. Dia cuma bilang, biarin aja lah, biarin. Tunggu. Kamu sedang melewatkan kesempatanmu untuk menabur. Tuhan sebenarnya kasih kamu kesempatan untuk menabur, tapi kamu menolak, maka tidak ada tuaian. Jemaat yang menanam padi kan tahu, tidak ada ladang akan tumbuh padi. Tidak ada panen sesungguhnya 3 bulan kemudian kalau Anda tidak mulai menabur. Amin. Jemaat tahu kok. Dan sekarang kenapa firman Tuhan Anda tidak mengerti? Belajar untuk mengerti rahasia diberkati oleh Tuhan. Pak, Bu, belajar dari 3 orang nih. Habel, Raja Daud, Maria, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya pastikan kalian datangnya cuma segini, kau pulang nggak sia-sia. Saya pastikan firman Tuhan itu ya dan amin. Saya datang ke sini bawa firman Tuhan.
Saya capek Pak Bu, keliling sana sini. Saya kasih semuanya buat Tuhan Yesus. Saya bayar semua harga saya. Demi apa? Saya mau lihat kerajaan Allah ditegakkan di Sumba. Saya rindu jemaat di gereja yang katanya mayoritas Kristen. Saya rindu mereka mengalami berkat dari Tuhan, maksudnya keuangan, pekerjaan, dan hidupnya disejahtera. Daripada hidup penuh dengan hutang, kekurangan. Tidak. Yesus berkata di Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan baik, itu iblis. Tetapi aku datang memberi kamu hidup, sehingga kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan, bukan dalam kondisi pas-pasan, apalagi dalam kondisi minjam sana minjam sini. Yohanes pasal 10 ayat 10, firman yang mengubah hidup saya. Jadi hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa sampai Tuhan berkati. Itu firman, saya nggak pernah lupa, karena itu mengubah hidup saya. Jemaat, tundukkan kepala, kita berdoa. Aku sudah selesai Tuhan, tetapi aku percaya firman-Mu terus menggema di hati mereka jemaat yang sudah mau hadir ke sini. Perjumpaan dengan Kristus malam ini tidak sia-sia, tapi biar mereka diberkati oleh Tuhan dan pola pemikiran mereka mulai berubah setelah hati mereka Tuhan ubahkan terlebih dahulu. Bapa di sorga, aku serahkan jemaat-Mu ke hadapan-Mu. Aku bawa mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka satu persatu. Yang sudah ngerti, Tuhan berkati. Yang belum ngerti, Tuhan ajarkan untuk mengerti. Yang belum taat, ajar mereka untuk taat kepada-Mu. Karena tidak ada berkat kecuali Anda taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada masa sekarang juga, saya mau bertanya kepada jemaat di tempat ini. Apakah Anda sudah dengar firman ini? Lalu Anda merasa Anda ingin didoakan maju ke depan. Ini saat paling bagus buat Anda, supaya ketika didoakan Anda makin diteguhkan dan hidupmu Tuhan berkati. Kalau Anda mau, silakan maju ke depan. Saya tanya ketiga kali, jangan malu, jangan pelihara budaya malu. Kalau Anda merasa hari ini Tuhan menjamah hatimu, kau dengar firman, dan kamu ingin Tuhan ubahkan, kamu mau diberkati hidupnya, maju ke depan. Biar saya doakan.